Indonesia dengan jumlah penduduk salah satu terbesar di dunia tentunya memiliki banyak ketimpangan secara realita di kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan keringanan dalam bidang perpajakan kepada masyarakat menengah ke bawah adalah dengan adanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Dewanti dari Fiskal A akan membahas bagaimana sih ketentuan PTKP dalam UU PPH. Pertama-tama, tujuan saya memilih topik ini karena ingin mengetahui kepedulian negara terhadap kebutuhan dasar-dasar masyarakat. Seperti yang sempat disinggung pada awal video, hasil dampak dari penduduk Indonesia yang hampir 280 juta adalah ketimpangan sosialnya. Pada dasarnya, manusia ada yang memiliki penghasilan tinggi dan ada yang memiliki penghasilan rendah. Sedangkan PTKP orang pribadi sebesar 54 juta dan dasar perhitungannya adalah karena UMR yang ditetapkan tiap bulan adalah sekitar kurang lebih 4,5 juta. Dari situ dapat disimpulkan bahwa negara menetapkan batas minimum untuk memastikan kebutuhan bare minimum masyarakat terpenuhi. Oke, agar lebih mengetahui tentang PTKP dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan secara teoritis, yuk simak video ini. PTKP itu sebenarnya apa sih? Nah, PTKP adalah komponen yang mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk mengetahui penghasilan kena pajak mereka. Tujuan dari pemberian PTKP sendiri ada 3, yaitu 1. Efisiensi administrasi perpajakan, di mana masyarakat berpenghasilan kurang dari PTKP atau 54 juta akan dikecualikan dari sistem PPH. 2. Pengurangan penghasilan bagi yang berpenghasilan di atas PTKP, sehingga ada injeksi cash flow, penambah daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang dianggap mewakili jumlah kebutuhan hidup standar. Yang ketiga adalah menimbulkan progresivitas tarif pada lapisan penghasilan terbawah jika dikombinasikan dengan PTKP. Lalu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, PTKP termuat pada pasal 7 ayat 1 dan dasar hukumnya adalah PMK nomor 101 PMK 10 tahun 2016. PMK tersebut menjelaskan bahwa PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta ditambah 4,5 juta untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan jika seorang istri penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan tambah 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya hanya maksimal 3 orang. Adapun status perpajakan suami istri dalam pengisian SPP yaitu KK, HB, PH, dan MT. KK adalah istri menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Sedangkan HB, penghasilan suami istri dikenakan pajak terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Sedangkan PH adalah penghasilan suami istri dikenakan pajak terpisah karena perjanjian pisah harta dan penghasilan. Sedangkan MT adalah penghasilan suami istri dikenakan pajak terpisah karena istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Dapat disimpulkan, ketentuan PTKP di Indonesia adalah penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan personal wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak, di mana itu per 1 Januari, atau tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan seluruh biaya hidup ditanggung wajib pajak. Yang ketiga, maksimal tanggungan 3 orang dan 1 istri. Yang keempat, atas penghasilan istri yang bekerja pada satu pemberi kerja dikecualikan dari tambahan PTKP untuk seorang istri. Dan yang terakhir adalah pasal 7 ayat 3 konsisten dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa penyesuaian besaran PTKP ditetapkan dengan PMK setelah dikonsultasikan dengan DPR. Kira-kira di Indonesia perubahan peraturan PTKP sudah diamandemen berapa kali ya? Nah, Indonesia telah melakukan amandemen sebanyak 8 kali dengan waktu terakhir perubahan berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai sekarang. Jadi, setelah pembahasan PTKP pada video ini, masyarakat diharapkan lebih tahu tentang tujuan pemberian PTKP sebagai bentuk kepedulian negara kepada masyarakat dan menerapkan prinsip ability to pay wajib pajak. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu.